Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan Hamas di channel kita ini ya. Saya dalam video kali ini akan mencoba unboxing mungkin ya. Unboxing ini buku Merinding. Saya kemarin habis jalan dari Gramedia, Pustaka Utama, nyari-nyari, bukan nyari bacaan sih, awalnya cuma nemenin istri untuk membeli beberapa keperluan dia. Nah, di sini saya ya jalan-jalan biasa ngeliat buku, walaupun ya kalau melihat buku di toko buku tuh ya rasa pengen dibeli semua, cuman ya, satu, tidak bisa dibeli semua, kemudian takut mubazir ya, jadi nggak bisa. Jadi akhirnya keliling-keliling saja. Saya juga sering cuma keliling-keliling, coba baca-baca dikit, dan ujung-ujungnya nggak beli karena belum ada yang benar-benar tertarik untuk dibaca. Cuman ini saya beli karena saya merasa kayaknya pengen punya konten tentang cerita horor. Jadi penasaran itu awalnya yang membuat saya membeli buku ini, buku Merinding. Ada juga buku, saya lupa judulnya apa, itu tentang kisah-kisah horor di Jakarta Timur. Dan yang membuat saya tertarik selain bentuk covernya dan judulnya Merinding ya, saya juga tertarik karena ada kata-kata ini ya. Sama seperti salah satu buku yang saya tertarik juga, yaitu adalah based on true story. Ya, baca dikit apa ya nama di belakangnya, lupa apa ya, pokoknya kita baca dikit sedikit yang di belakangnya ini, kita baca. Merinding. Di dunia ini terdapat banyak kejadian yang sukar dimengerti karena keterbatasan akal dan pikiran manusia, atau yang disebut dengan di luar nalar manusia. Kejadian-kejadian tersebut menjadi misteri yang tidak terpecahkan oleh kita. Buku ini berisi kisah-kisah di luar nalar yang diceritakan kembali oleh penulis berdasarkan kisah nyata yang pernah didengarnya langsung dan kemudian dikumpulkan menjadi buku. Beberapa di antaranya tentang kisah bayi yang terlahir dalam kubur, tentang roh yang menagih janji, pernikahan alam gaib, gambar dewa marah, dan kisah-kisah lainnya. Cerita-cerita di dalam buku ini mungkin akan membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga membuat kita menyadari betapa besarnya, menyadari kebesaran ilahi. Oke, di sini dituliskan, ini pencetaknya mungkin penerbitnya kali ya. Penerbit, iya benar. Ini penerbitnya Buana Sastra, Jalan Palmerah Barat nomor 29 sampai 37 dan sekian. Email redaksinya adalah redaksi_bip@penerbitbip.id. Websitenya ada www.penerbitbip.id. Twitternya penerbit_BIP. Facebooknya Buana Ilmu Populer. Buana spasi BHUANA spasi ilmu spasi populer. Instagramnya BIP Gramedia. Masih gak Gramedia grupnya. Novel ini ditujukan untuk 15 tahun ke atas. Harganya Pulau Jawa 45.000. Bisa dilihat di sini. Kenapa penerbit gimana ya? Supaya fokus di sini. Susah ya. Nggak fokus ya. Susah ya. Udah, Pak. Sulit banget. Biasa. Buka buku pakai pulpen. Buku Merinding. Kalau kayak gini bisa fokus nggak ya? Coba lihat di sini. Buana. Oh, bisa fokus. Oke, ya. Ini 15 tahun ke atas. Jadi yang masih di bawah 15 tahun menyingkir lah. Asik. Ada biasa dapat bonus pembatas buku. Ada tulisan di depan passion for knowledge. Boleh juga kata-katanya passion for knowledge. Untuk buku horor
Passion of Knowledge itu menurut saya sih keren kata-kata itu, karena ya tadi ya, di luar nalar manusia. Sedikit profil tentang bukunya. Merinding, Tuti Kasih, penulisnya adalah Tuti Kasih. ISBN sekian-sekian. Penyunting Aprilia Wirahma. Ilustrasi cover Fahmi Fauzi. Desainer Yayan Wijaya. Corporate 2019, penerbit Buana Sastra. Imprint dari penerbit Buana Ilmu Populer. Jalan Palmerah Barat sekian-sekian. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Buana Ilmu Populer, kelompok Gramedia. Nomor anggota IKAPI sekian-sekian. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Semoga kalau nulis-nulis quote yang kita suka nggak masalah ya di media sosial. Tapi ingat, jangan lupa kasih apa namanya itu, kasih repost ke sini ya, kasih saya lupa istilahnya tuh, tetap kasih tahu bahwa itu quote dari mana gitu. Itu di bawahnya lagi ada ini biasa peringatan tentang sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta dilindungi undang-undang dan sekian Jakarta 2019. Merinding, jangan baca sendirian. Tuti Kasih. Prakarta. Mungkin boleh kita baca prakartanya sedikit ya. Sebelum baca prakarta, kita baca daftar isinya. Dia ini terbagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 cerita. Ini kayaknya buku ini berisi kisah-kisah di luar nalar. Berarti ini kayaknya cerita-cerita pendek. Kita lihat ya. Prakarta, pembaca yang budiman. Cerita ini bukanlah cerita fiksi semata. Cerita-cerita ini adalah kisah nyata yang saya dengarkan dari para saksi mata dan mereka langsung mengalaminya. Sejak zaman dahulu sehingga sekarang, banyak kejadian-kejadian yang susah dimengerti karena keterbatasan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Misteri, kita boleh percaya atau tidak, tetapi bagi mereka yang mengalaminya, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Cerita-cerita semacam ini akan menjadi episode terpenting dalam pengembangan iman saat mereka mengarungi bahtera hidup di dunia ini. Tanpa bantuan dan kehendaknya, kita tidak mungkin mampu mengungkap makna dan arti dari semua kejadian yang ada. Sebuah misteri yang tidak seharusnya menggambarkan kejadian yang selalu berkaitan dengan kemunculan hal-hal mengerikan, seperti hantu atau setan gentayangan. Misteri adalah sesuatu kejadian nyata di luar nalar dan kehendak yang kita sebagai manusia. Sama halnya dengan misteri di balik pintu kematian, tidak ada seorang manusia pun yang sanggup mengungkapnya. Sebuah misteri adalah privasi mutlak Tuhan dan tak akan pernah menjadi milik manusia. Terima kasih kepada Anda yang telah menceritakan pengalamannya kepada saya sehingga terwujudnya tulisan ini. Semoga kisah-kisah dalam tulisan ini dapat memberi wawasan bagi kita semua tentang adanya misteri dalam kehidupan fana ini. Semoga hal itu semakin membuat manusia menyadari akan kebesaran kuasa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Amin. Saya akan bacakan daftar isinya. Ada bayi yang datang dari akhirat, bayi yang lahir dalam kubur, sahabat yang menepati janji, roh yang menagih janji, gambar dewa yang marah, malaikat penjaga rumah, misteri dinding berumur darah, rumah pembantaian, trauma masa lalu, karma satwa, pernikahan alam gaib, reinkarnasi yang tidak sempurna, korban yang menuduh pelakunya, dendam cinta, foto pertama dan terakhir, janji yang ditepati. Itu ada cerita-cerita. Belum baca saya udah merinding loh. Penakut saya. Karena ini malam kayaknya kita besok baca-bacanya siang-siang aja. Tapi saya mencoba untuk membaca cerita-ceritanya, dan satu cerita akan saya upload mungkin tiap malam Jumat ya, biar seru ya. Tiap malam Jumat
jam berapa ya? Jam 9. Malam Jumat jam 9 nanti kita baca kisah-kisahnya ya. Kalau dari kertas standar ya, kertas standar cetak. Kalau dari tulisan kayaknya font yang dipakai agak lembut dan mungkin agak kecil menurut saya ya. Saya nggak tahu nih. Kalau menurut saya membaca pemilihan font oleh percetakannya ini lumayan jelas, lumayan menarik, cukup lama sambil menunggu di ruang tamu sebelum akhirnya conference ya. Oh ya, enak dibaca walaupun agak kecil tapi enak dibaca. Kemudian di tiap chapter akan ketemu ilustrasi yang sama, jadi ilustrasinya nggak banyak, ilustrasinya cuma seperti ini, ada tangan-tangan yang bergelantungan itu. Nah itu di chapternya, di tiap ceritanya, saya nggak tahu itu chapter atau cerita. Itu dikasih yang itu novel sih, ini tulisannya novels, kategorinya novels. Lihat, aduh kok nggak fokus, sudah nggak, itu kategorinya novel, bisa dilihat ya, 15 tahun. Jadi tiap chapternya, saya bisa menyatakan ini tiap chapternya ini di ilustrasinya seperti itu aja. Oke, mungkin itu sedikit review. Ukurannya sih, kalau saya bilang sih ini novel-novel kayak gini seru loh untuk dibaca maraton, bisa pas ya, nggak tebel-tebel amat. Kemudian saya suka juga yang kayak gini, enak ditaruh dalam tas dan bisa dibawa kemana-mana. Mungkin sebagai angker ya, anak-anak kereta bisa untuk jadi bacaan di kereta, nggak tebel. Nah, ini menarik untuk dipunyai. Oke, itu saja. Nanti kita bacakan cerita-ceritanya, dan teman-teman seperti biasa ya, dalam baca, walaupun saya membaca secara audio mungkin didengarkan atau secara video dilihatin dengan membosankan saya membaca sendiri, tapi apapun yang saya baca dan saya masukkan dalam video, saya rasa teman-teman tetap harus beli sendiri, karena keistimewaan membaca itu adalah imajinasi. Ingat pepatah mengatakan bahwa satu kata 1000 makna, itu benar. Saya membaca mungkin dan mengucapkannya mungkin dalam sebuah nada yang mengarahkan kepada suatu tema, tapi jangan lupa kalau baca sendiri, saya rasa akan bervariasi, tiap kepala akan beda imajinasinya. Oke, terima kasih, itu saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.